Welcome back to Wrestling Universe Indonesia. Masih sama saya Dito dari MF Wrestling. Hari ini kita coba bahas topik-topik gulat yang sekiranya menarik buat kita obrolin bareng ya. Karena memang minggu ini belum ada yang begitu menarik mungkin yang bisa dibahas. Yang in general kayak topik-topik tentang apa sih? Tentang deal AEW kah? Atau mungkin tentang apa itu nggak terlalu menarik sebenarnya. Karena apa? Satu udah keburu basi ya. Jadi ketika si AEW announce, oh kita udah ada kontrak baru nih, oh kita udah siap nih, udah lanjut lagi sama Warner Bros, itu terlalu basi karena udah terlalu lama juga beritanya. Karena gini, gorengan itu kalau terus terus menerus digoreng ya, endingnya apa? Betul, endingnya malah keburu keras, keburu berminyak dan gak enak gitu. Makanya gorengan itu harus dikonsumsi di waktu yang tepat, harus di momen yang tepat, dan buat saya sih udah lewat aja masanya buat bahas itu. Sekarang kita bahas ke ini aja, topik yang lain yang sepertinya seru. Itu apa? Yaitu soal AJ Styles. Kita semua udah tahu AJ Styles itu baru return minggu lalu ya di SmackDown setelah ya bisa dikatakan absen lumayan panjang gara-gara ya pokoknya di match terakhir di kelas Epic Castle aja ya lawan Cody dan kalah. Gak tahu kemana, katanya sih emang pengen family time dulu, katanya pengen sama keluarga, fokus dulu, nanti baru bakal balik tanding lagi gitu ketika waktunya sudah siap. Dan kejadiannya di minggu lalu bahwa dia dinyatakan sudah ready menurut dia ya. Dia dipasangkan buat lawan Carmelo Hayes, tanding di situ, dan sungguh disayangkan AJ harus ditarik mundur karena dia cedera. Banyak orang yang bilang kalau cederanya ini adalah part dari acting kah, part dari storyline kah, atau lain sebagainya, karena patokannya yang diambil itu adalah ketika si AJ itu ditarik mundur itu nggak langsung ngasih sinyal X, wasitnya si Charles Robinson itu nggak langsung ngasih tanda X, yang mana kan biasanya umumnya itu tanda X itu sebagai peringatan kalau match harus dihentikan dikarenakan ya ada yang terluka loh, dalam artian seseorang harus ditangani secara serius gitu loh. Nah sementara di match ini nggak, langsung diudahin aja, langsung diudahin. Charles Robinson minta udah ke ngasih tahu ke timekeeper, terus dia langsung ini aja, langsung nanganin matchnya aja. Ya banyak orang yang bilang itu adalah bagian dari gimmick, bagian storyline dan sebagainya, tapi nggak sedikit juga yang bilang itu real. Emang si AJ cedera karena cedera lutut dan atau ankle atau apalah waktu itu istilahnya. Makanya dia cedera dan ya harus ditandu aja. Saya sih nggak begitu ini ya. Apa ya, bisa dibilang mungkin saya nggak terlalu ya pengen ambil pusing aja soal dia cedera apa enggak. Cuman lama-lama komen-komen mulai seru nih. Komen-komen udah mulai panas nih, apalagi buat yang ada di grupnya Wrestling Universe itu. Di grupnya Wrestling Universe itu ya, yang di WhatsApp itu cukup seru dan cukup banyak yang bahas, oh ini bagian dari acting, ini enggak, dan lain sebagainya. Yang mana saya sih nggak ikut komen di situ, cuman seru aja buat liatin. Dan ini perspektif saya, apakah si AJ Styles ini beneran cedera atau enggak. Jadi kalau teman-teman lihat di matchnya itu kan si AJ itu disinyalir terjadi cederanya itu ada di dua momen. Yang pertama adalah ketika gagal eksekusi springboard moonsault atau apapun, atau mungkin DDT ya kalau nggak salah ya, atau springboard reverse DDT atau apa. Nah, itu kan AJ Styles itu kan mendarat ya, setelah dia dari Raw dia moonsault terus dia mendarat. Nah itu dia mendarat posisinya kurang benar, sehingga ketika dia terjun ke bawah, kaki itu belum siap, belum sepenuhnya mendarat dengan tepat, belum punya posisi yang tepat, dan ya dia terkilir, kemudian jatuh gitu, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua ini yang saya cukup yakin ini adalah yang akan mengeluarkan statement saya kali ini. Yang kedua itu adalah ketika si AJ itu melakukan Fireman neckbreaker ke Carmelo Hayes, di mana kan diangkat dulu, diangkat di sini, terus kan dibanting ya, posisinya mirip kayak AA, attitude adjustment, mirip kayak F5 dan lain sebagainya, tapi kan posisinya kan endingnya tuh kayak AA gitu ya, attitude adjustment, tapi posisinya nggak langsung dibanting, tapi di leher lawannya itu dikenain ke lututnya dia. Nah di sini yang bikin saya cukup yakin AJ Styles cedera adalah waktu dia harusnya kan mendaratkan ya, aduh maaf agak kurang enak badan, harusnya kan dia tuh mendaratkan si dirinya itu, posisi dia tuh berubah posisi jadi berlutut gitu, posisinya berlutut, entah yang kiri entah yang kanan, pokoknya diangkat terus si Carmelo nanti lehernya kena ke situ, kena ke lutut dia. Nah posisi kurang enak nih, posisi kurang mantap, karena mungkin tadi ada agak pegal juga nih si ankle gitu ya dan lain sebagainya. Wah kenalah ke leher, tapi kenalah leher tuh ke si lututnya, tapi posisi lututnya aja Styles itu posisinya agak membuka, jadi kan terkilir gitu, agak terpancing juga. Nah ini yang mungkin membuat saya cukup yakin cederanya AJ Styles itu adalah bagian yang memang nggak sengaja, bagian yang emang kejadian, dan memang ya suka tidak suka kena aja gitu di situ posisinya. Ya teman-teman sih kalau mau setuju tidak setuju juga nggak apa-apa ya, ini menarik kok buat kita diskusikan. Silakan aja nanti ya tuliskan di kolom komen apa saja unek-uneknya, dan mungkin kira-kira kita bisa bahas apa gitu dari case itu. Karena ya memang kalau misalkan kita omongin soal si AJ Styles tadi, ada banyak faktor gitu ya. Mungkin teman-teman bilang storyline, gara-gara ya kan tadi yang si Charles Robinson itu dia nggak ngasih apa-apa yang cukup. Salah satunya nggak ngasih tanda X untuk mengakhiri pertandingan, karena kan ya AJ Styles sendiri ya cuman ditandu doang gitu ya, tapi nggak nggak dikasih bantuan yang begitu signifikan gitu. Jadi kayak kayak ini ya udah di reverse stoppage aja gitu, bukan yang emang darurat atau apa. Jadi ada yang bilang bagian dari storyline itu karena itu. Terus yang kedua itu ada scene dimana AJ Styles itu ya ditangani cederanya di backstage. Jadi kan harusnya kalau memang cederanya darurat ya, cederanya memang membahayakan, dia harusnya langsung dibawa ke rumah sakit kayak gitulah. Balik lagi ini ada yang setuju ada yang tidak setuju gitu ya. Dan lagi pula ini juga di media gulat juga sekarang lagi rame. Nah yang saya bicarakan itu tadi sama dengan yang kurang lebih dibicarakan sama Dave Meltzer gitu ya, dan Brian Alvarez. Sementara kalau yang tadi kata saya yang lain soal itu bagian restoran itu yang ngomong si Sandro Sap. Saya sih nggak begitu peduli ya soal teman-teman mau setuju yang mana. Cuman memang alangkah baiknya kita harus menunggu waktu yang akan datang soal AJ Styles ini. Karena lagi-lagi kalau misalkan kita nungguin ya, kita harus tahu dulu juga gitu loh, gimana sih update-nya, gimana sih kabarnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cederanya kalau misalkan benar tidak serius dan cuma perlu istirahat sebentar terus bisa main lagi, atau mungkin sesuai dengan opini teman-teman yang lain, itu memang bagian dari storyline aja ya. Terserah, silakan teman-teman mau pilih yang mana ya. Itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share videonya silakan. Jangan lupa subscribe channel Wrestling Universe Indonesia biar ada update-update terus ya setiap minggunya dari saya. Dan mungkin di hari-hari lain nggak tahu sama siapa, tapi ya gitu dah. Jangan lupa komen kalau ada ide-ide lainnya buat minggu depan mau bahas apa, atau tiba-tiba diskusi di grup menarik, saya mungkin bisa angkat itu aja sih biar ada bahan aja ya. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Sekian.